Salaman blues, yo salaman, hey salam salaman, oh salaman blues. This is Ciamis, kamu halaman yang manis. This is Ciamis. Oke, sohib-sohib Salaman Blues, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kali ini Salaman Blues punya program baru, yaitu Salaman Blues Omi, yang artinya Omi itu obrolan silaturahmi. Makanya kali ini kita coba bersilaturahmi sama budayawan muda yang ada di Ciamis. Follow me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas. Siap. Halo. Calik. Alhamdulillah, Salaman Blues bisa nyampe ke keratonnya Selagangga. Dan alhamdulillah juga bisa ketemu sama tokoh-tokoh budayawan yang ada di Ciamis. Mudah-mudahan dengan bertemunya ini bermanfaat buat semuanya. Amin. Oke, Bang Iki, Siap. gimana sehat Bang Iki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ciamis aman. Kondusif. Mudah-mudahan selalu kondusif ya. Amin. Siap. Ini Bang Iki, masalah kebudayaan di Ciamis. Sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol nih sambil bersilaturahmi ya kan. Kita pengen tahu nih. Di sini kan katanya ada Loji Galuh, ya kan? Nah, saya pengen tahu itu Loji Galuh itu apa sih gitu kan? Sebelumnya saya ingin menerangkan bahwa tempat ini kita ngobrol itu namanya Pendopo Selagangga. Pendopo Selagangga itu merupakan bagian dari Keraton Selagangga, keraton yang sudah ada sejak zaman Kanjeng Prabu, yang sekarang sudah direvitalisasi kembali, dibangun kembali gitu. Ini salah satu bagian area namanya Pendopo Selagangga. Nah, untuk tadi pertanyaan tentang Loji Galuh. Loji Galuh itu adalah bagian dari istilahnya Brotherhood for Indonesian Culture. Loji Galuh adalah social development dari Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia. Itu salah satu divisi sosial yang dibentuk oleh BB 1% MC Indonesia. Nah, kebetulan di sini juga ada abang-abang nih dari BB 1% MC dari Tachiban. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi kalau BPC Loji Galuh itu adalah hanya social development yang dibentuk, ada beberapa social development, ada BFN, Brotherhood for Nature, Brotherhood for Indonesian Culture, ada for Children Care, nanti detailnya nanti sama ada banyak juga ya di sini, ada Kang Yus, ada Kang Joko juga, Kang Ilham. Jadi kita bisa sharing-sharing lah cerita-cerita. Oke, berarti Loji Galuh itu sebelumnya itu lahir dari 1% dong Pak? Iya, lahir dari 1%. Bentuk oleh 1%. Kebetulan kenapa diambil nama Loji Galuh? Iya kalau tuh. Karena di sini kan berakar kebudayaan. Karena dulu ada kerajaan Galuh di sini dan Ciamis pun sampai sekarang disebutnya Tatar Galuh. Nah, karena basically-nya budaya, jadi ambil dari akar kebudayaan, maka dinamakanlah Loji Galuh untuk di area sini. Dan Loji Galuh itu mencakup 3 kabupaten. 3 kabupaten. Ada Ciamis, ada Banjar, ada Pangandaran. Karena dulunya satu kesatuan, mungkin disebutnya kan dulu Kabupaten Ciamis. Sampai ke sebelum berpisah lah. Makanya dalam konsep BPC ini diambilnya dari akar kebudayaannya karena Tatar Galuhnya. Makanya disebut BPC Loji Galuh. Ada beberapa loji yang dibentuk, ada Bandung Barat, ada Priangan, ada Seragon, Serang Cilegon dan lain sebagainya. Itu salah satu social development dari BB 1% MC Indonesia yang untuk di Loji Galuh sendiri baru sebetulnya. Itu dibentuknya baru dari bulan Oktober tahun kemarin. Tahun 2021 berarti 2021 artinya baru sekitar 7 bulanan dibentuk. Jadi masih baru. Kita concern dalam bidang budaya, pendokumentasian, termasuk ini kan bagian dari program 100 tahun Bakti untuk Negeri. Programnya BB 1% MC 100 tahun Bakti untuk Negeri
Ini merupakan bentuk kontribusi langsung dari Bikers Brotherhood 1% MC dalam bersosial dan berbakti lah untuk negeri. Nanti detailnya bisa dijelaskan oleh abang-abang. Itu juga ada Kang Yus sebagai vigilante pengurus di sini, ada Kang Joko, ada Kang Ilham juga yang langsung dari live membernya langsung, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Nah, lebih detailnya gitu. Oke, kalau gitu siapa? Yus. Kang Yus. Oke, Kang Yus dari Brotherhood. Bikers. Oh. Nah, saya pengen tahu nih Kang, kok bisa ya istilahnya bikers nih, yang Brotherhood ya kan, yang istilahnya tampilannya tuh brutal, rocker gitu ya kan, rock and roll habis dah. Kok bisa kepikiran ke budaya gitu? Iya. Oh ya, istilahnya kita kan sama aja melestarikan budaya kan. Iya. Kok bisa kepikiran ke situ gitu? Iya. Nggak kepikiran misalkan membudayakan minuman keras lah atau apa? Tiga anak motor. Iya, anak motor jadi kan. Makanya pengen tahu kok bisa gitu. Kenapa gitu? Ya mungkin ya perkenalkan dulu Iya. saya Yus dari Tachiban, Checkpoint Tachiban, Tasik Ciamis Banjar. Oke. Ini Mang Joko, Sampurasun. Mang Ilham ya. Iya. Dari Bikers Brotherhood ada beberapa divisi. Mungkin untuk program bakti untuk negeri. Di antaranya ada dari Brotherhood for Nature, ada Brotherhood for Fight, ada Brotherhood for Indonesian Culture, Loji Galuh. Iya. Ada 3 ya mungkin di Ciamis ya, baru 3 di Ciamis. Baru 3 ya. Dengan program bakti untuk negeri. Untuk negeri. Oh gitu. Jadi memang itu mungkin udah dari pusatnya kayak gitu kali ya, udah Iya, konsep udah dari seperti pusat itu ya. Ada ya, bukan hanya di Ciamis gitu. Iya. Udah jadi istilahnya apa ya? Itu udah jadi kerjaan atau apa ya? Jadi divisi mungkin ya. Divisi ya, lebih ke ya. divisi ya. Divisi ke budaya, ke pelestarian lingkungan ada Mang Ilham, BFN. Iya. Ke budayanya Mang Joko mungkin sama Mang Iki ya. Oh, oke. Berarti kalau kayak gitu yang selama ini kita anggap, maaf ya, Iya. yang namanya bikers, Iya. apa udah naik motor gede itu, apa namanya image itu, apa namanya image itu agak-agak miring banget. Ternyata Salman Blues, ternyata Bikers Brotherhood 1% ini punya apa ya, semacam cita-cita kali ya, cerita Positif untuk lah. cerita yang positif banget, kepedulian untuk bangsa Indonesia. Wah, keren banget. Kalau gitu balik lagi ke ini ya, apa namanya, kebudayaan Galuh nih. Kenapa saya penasaran sama budaya Galuh, karena kan saya asli orang Ciamis juga, ya kan. Dan Kirain orang Amerika. Bukan asli Ciamis ya. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu masalah Galuh gitu kan, atau masalah kebudayaan yang sebenarnya ada gitu di Ciamis itu ada sebenarnya. Cuman mungkin karena tipisnya informasi kali ya untuk nyampe ke situ, makanya kayaknya udah cuek gitu kan. Nah, saya pengen tuh teman-teman juga bisa lebih tahu gitu dan mengerti bahwa di Ciamis tuh ada sebenarnya kebudayaan gitu kan, gitu loh. Nah, untuk Loji Galuh ini apa sih yang sangat dititik beratkan untuk budaya Ciamis itu apa? Saya akan jawab dengan serius, Bu. Oke. Ya itu kan balik lagi ya. Salah tadi udah dijelaskan sama Kang Yus, vigilante dari Tujuan MC. Itu bentuk kepedulian yang diinisiasi oleh Bikers Brotherhood 1% MC. Dan kalau saya sih basicnya kan memang pegiat budaya. Kenapa disebut pegiat budaya? Karena giat, karena acara-acara budaya. Sebetulnya saya nganggur, jadi punya banyak waktu. Jadi satu punya banyak waktu, kedua memang ada kepedulian. Ada kepedulian. Panggilan jiwa kali ya. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Kenapa? Karena memang di Ciamis sendiri sangat kental budayanya. Nah, karena Galuh ini, kita berbicara Galuh itu dari abad ke-7. Abad ke-7 Masehi sudah ada peradaban dan sistem tatanan. Memang betul, tadi memang minim informasi. Minim informasi, dari buku juga belum banyak. Nah itu, jadi kita sangat respect sekali
kalau misalkan ada ini inisiasi dari Salamang Blues yang acara tiap tahunan di Ciamis, walaupun berbasic acara musik gitu ya, musik seni tradisi budaya nyambung, kita sangat respect juga, terima kasih juga, memang udah mulai harus bersama-sama bekerja sama lah, mengenalkan juga. Salah satu tugas kita juga di divisi Social Development dari B2 MC ini adalah terjun langsung dalam pendokumentasian, termasuk terjun langsung dalam acara-acara peristiwa tradisi yang ada di Teater Galuh. Nah, kita terjun langsung dengan teman-teman dari live member, terjun ke acara-acara tradisi, itu bentuk kontribusi langsung dari BB1% MC, kepedulian terhadap budaya, terhadap lingkungan, terhadap alam, dan sebagainya yang bersifat sosial tadi dalam program 100 tahun bakti untuk negeri. Jadi memang tadi betul kata Kang Erik, bikers kan identiknya dengan jalanan. Kalau di sini memang ini kaset-kaset, baik hati. Jadi ada nilai positifnya. Don't judge the book by the cover. Menghakimi jilid buku. Covernya sangat betul, tapi berarti mulia, berarti mulia. Betul. Berarti sebenarnya persis sama kalau di musik itu kayak rock and roll. Rock and roll tuh nggak semuanya urakan ya kan, Pak. Ya sebenarnya bisa sosialnya bagus gitu kan. Ya kayak kebudayaannya mungkin lebih ini gitu kan. Oke. Terus yang ada di sini itu apa aja nih yang ada di keraton? Di Keraton Selagangga ini terdiri dari beberapa bangunannya, walaupun dulunya itu memang pernah detail dari mulai untuk pusaka, untuk gamelan itu memang sangat komplit, ada ruangan-ruangan. Ini kan revitalisasi kembali, dibangun kembali, coba ini ya bisa kita lihat sebelah kiri ini ada bangunan museum yang berisi pusaka-pusaka peninggalan dari zaman Kanjeng Prabu dan termasuk peninggalan dari era sebelumnya Kanjeng Prabu juga ada. Ada buku-buku, ada gamelan, ada pusaka, apalagi ya banyak lah benda-benda cagar budaya ya, batu lingga, ada yoni dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat-lihat juga di misalkan teman-teman nih dari Salamang Blues pengen tahu juga ke sini, mangga ini terbuka tiap hari, bisa ada yang jaganya di boleh katanya kan, biar lebih jelas, lebih tahu bahwa peninggalan Galuh tuh ada gitu kan. Ada. Karena memang sangat kaya, bahkan program dari pemerintah itu dari Disbudpora akan mencanangkan juga Dinas Pariwisata mau membuat sebuah program namanya Ciamis adalah kota 1000 situs. Karena saking banyaknya peninggalan, di Ciamis itu setiap jengkal tanah itu tanah keramat. Bila terpercantan mah nggak supingan dia. Ayah di SMA itu tanah. Gunung Galuh. Gunung Galuh. Belok seperti kali ke tengah kota, ya situs Jamban Sari. Maju sekali-kali itu ayah paling agung, ayah Karangka Mulyan, ayah situs Galuh Sawe, ayah Kawali Panjalu, banyak. Makanya di pemerintah juga kita juga dari divisi bekerja sama juga dengan dinas-dinas yang nyambung gitu dengan dinas kebudayaan, dinas pariwisata, bersinergi. Karena memang bukan hanya tugas pemerintah, karena memang tugas bersama dari komunitas, dari berbagai yang sangat putra daerah yang cinta terhadap budaya, terhadap lemah cairnya, kita harus bertanggung jawab semua untuk melestarikan, melindungi, dan meneruskan kembali gitu aset-aset. Kalau berbicara warisan takutnya dijual, jadi mending titipan. Karena kalau bicara ini warisan leluhur, dijual warisan mah. Mending saya nyebutnya ini adalah titipan. Kalau titipan itu kan amanah, harus dijaga. Kalau warisan, bukan Erik bisa dijual. 3D. Gitu. Oke, berarti museum Galuh itu di Ciamis cuma ini doang? Ciamis ada beberapa sebetulnya, ada beberapa museum. Nanti Kang Ilham juga bisa jelaskan. Di Banagara ada, di Cisaga juga ada, di Tambak Sari ada museum fosil juga ada. Kenapa nggak disatuin ya? Karena susah. Susahnya? Nggak tahu, ini sampai sekarang. Jadi nggak susah tuh. Sebetulnya sudah ada dicanangkan, jadi udah ada wacana dari beberapa tahun. Jadi museum itu disatukan dengan judul Museum Galuh lah. Barang-barang dari sana, dari sini, dari Kaler Kulon Kidul Wetan disatukan, tinggal mekanismenya saja, mekanisme dan anggaran. Perencanaan udah ada. Perencanaan sudah ada, tapi balik lagi anggaran sama mekanismenya mau di mana,
terus sepakat atau tidak keluarga-keluarganya. Oke. Tapi sudah ada yang dipertanyakan oleh Kang Erik tadi sudah ada. Sudah ada ya? Beberapa tahun yang lalu. Iya. Oh, berapa tahun yang Iya. lalu? Belum sampai. Belum terwujud, saya juga belum buat. Nah, gitu. itu kenapa? Lebih bagus kan, bisa gerakan. Iya itu. Ya, tapi kan balik lagi kita mah tergantung pemerintah aja. Iya. Mudah-mudahan pemerintah di sini bisa lebih memperhatikan lagi ke situs budaya yang ada di Ciamis karena itu harta paling kaya. Ya kan aset paling besar ya buat generasi selanjutnya gitulah. Agar mengenal gitu kan. Agar mengenal. Kalau kata bahasa Yunani kuno mah supaya tidak lagi jati diri. Eta. Kata Yunani kuno. Yunani bagian itu keren. Ya biar tidak lagi jati diri. Kita bukan berarti menolak modernisasi, tidak. Iya. Karena kebudayaan itu kan dinamis. Iya. Mau dari budaya manapun kita serap, tapi jangan sampai melupakan akar kebudayaan kita. Nah, itu penting. yang paling penting itu kebanyakan. Apalagi orang Galuh. Nah, Wah. apalagi orang Ciamis. Oh, iya, Ciamis. Ya, Kalau belum nyampe ke mana? Keraton Sragangga, bukan orang Ciamis. Itu tuh penting tuh. Ya kan karena ya tadi ini kekayaan atau aset yang nggak bisa hilang ada ya gitu. Terus kalau masalah apa namanya? Berarti di sini ada apa namanya tadi? 1% dari 1% Dari biker divisi gitu lah ya. Iya. Berarti yang ada di situ tuh dari budayawan Ciamis sama 1% itu udah bernyatu berarti. Iya, menyatu. Karena kalau di divisi social development itu tidak harus slide member. Oh. Ya, karena misalkan kita bekerja sama itu dengan komunitas kalau culture ya, dengan komunitas budaya. Karena memang dibutuhkan masa yang banyak juga. Iya. Kalau mungkin ya tugas sangat berat, mungkin ya kewalahan juga kalau misalkan hanya mengenalkan lab member yang beberapa ya di Ciamis. Itu juga Tachiban masih sedikit lah karena memang tidak gampang juga kalau masuk di Betul. budaya. Nah, berarti kalau misalkan nih ada teman-teman yang punya jiwa seninya, budayanya bagus gitu misalkan, aduh pengen ikut di dalam Loji Galuh, itu gimana tuh? Loji Galuh ngebuka pintu apa? Memang udah segini nggak bisa nih gitu. Kalau pintu mah selalu terbuka, siapapun yang respect terhadap budaya, punya kepedulian terhadap pelestarian budaya seni tradisi yang ada di Tatar Galuh, welcome ya. Kita welcome mau dari siapapun, yang penting siap bekerja sama dengan kita dan ikut aturan kita karena kita juga ada aturan dari pusat. Betul. Ada aturan dari pusat yang harus dipatuhi. Aturan dari pusat itu dalam arti aturan dari 1%. Oke. Ada aturannya, ada Rulesnya ya. Tapi tetap walaupun berbasis budaya, tetap kita juga karena berakar dari 5% MC, jadi tetap rule bikersnya itu tetap ada. Jadi misalkan kita ke acara budaya, pasti ada motor kolot nih. Karena namanya reading gitu pakai motor. Keren sih. Dari keluarga besar biker awalnya, jadi tetap ada itunya gitu kalau. Kayak misalkan mau ziarah ke Karangkamuyan, kita touring ziarahnya, kan itu lebih asik kan. Iya benar. Nah, kalau yang belum punya misalkan punya motor tua nih, misalkan saya punya motor Matic nih, bisa nggak sih? Bisa, sangat bisa karena ini maksudnya social development, bukan ke membernya. Beda lagi. Iya. Daftarnya beda lagi. Dapurnya beda, walaupun satu itu beda lagi. Berarti kalau misalkan untuk menjadi biker nanti sama vigilante urusannya. Tapi kan alangkah baiknya karena kita sudah lebih akrab, sudah lebih saling kenal. Iya, karena ada tahapan yang harus dilalui. Betul. Gitu. Ya, ada prosesnya ya. Ada proses. Gitu. Udah ujung-ujung jadi biker enggak ya. Ada prosesnya prosesnya. Mentalnya kuat nggak? Tapi mau nanya nih kesini boleh nggak? Iya. Untuk jadi bikers 1% itu, itu ada persyaratannya nggak sih? Apa gitu? Persyaratannya harus pakai motor tua. Itu nomor 1. Nomor 1 pakai motor 2, nomor 2 harus touring gitu. Touring bareng gitu. Touring bareng gitu. Oh, yang dibikin sama ini harus ikut gitu. Sama harus ikut ya. Kalau ada acara-acara harus ikut. Itu wajib apa? Wajib ya. Ada touring wajib ya. Touring wajib. Touring wajib ada ya.
Oh, dalam touring itu biasanya acaranya ada dari kebudayaan nggak sih? Ya di dalamnya Buat acaranya ada. Di dalamnya ada. Kalau kemasan-kemasan acara mah ada. Oh, ada ya. Masih Ada budayanya, ada pelestarian lingkungannya ada. Oke. Sosialnya ada. Iya. Ya. Oke, Kang Yus. Ya. Kita kan dari Salaman Blues nih. Ya. Saya pengen tahu di mata Kang Yus, Salaman Blues itu gimana sih? Kebetulan saya juga pecinta blues ya. Oh. Jadi respect lah kalau di Ciamis Salaman Blues. Alhamdulillah. Apalagi mau ikut berkolaborasi gitu sama. Iya, alhamdulillah. Wah, respect. Ada nggak masukan apa gitu yang bisa Masukan maksudnya kegiatan gitu kegiatan ya? Kan kita punya misi itu, Salaman Blues itu punya misinya silaturahmi pertama, Ya. keduanya memang diisi sama musik, Ya. dan ketiganya itu sosial Ya. itu dalam arti ya kita menggalang dana di acara itu, dan itu besok harinya kita langsung ke yatim piatu untuk nyampein amanah itu gitu. Ya. Nah selain itu ada nggak masukan buat Salaman Blues gitu? Untuk kegiatan di Untuk dalamnya kegiatannya ya. ke divisinya gitu apa kegiatan Boleh, itu? kegiatannya boleh, apa Ya, aja deh. sosial mungkin Sosial. pelestarian lingkungannya gitu. Oh, ke Pelestarian lingkungan ya. gitu. Oke. Apa ke budaya? Bebas lah, bebas. Masukan aja. Mungkin gimana? dari saya mungkin masih masuk. Boleh. Bisa tiap tahun itu mendatangkan bintang tamu dari luar negeri ya. 10 aja, 10 artis blues didatangkan. Harapan saya itu aja sih. Jangan artis nasional aja, tapi dari luar negeri lah. Jadi mungkin gini, Kang siapa? Saya sedikit menerangkan lagi nih. Atau minimal anaknya Girimor nggak apa-apa lah. Yang penting bisa datang gitu kan. Saya mau foto bareng gitu. Jadi sebenarnya Bagus. gini. Sebenarnya Salaman Blues itu memang namanya Salaman Blues. Ya. Cuman saya lihat lagi orang-orang yang ada di Ciamis itu nggak semuanya suka blues. Ya. Makanya di dalam acara itu nggak semuanya musik blues. Ya. Kadang ada yang R&B lah, Ya. ada yang rock lah, ada lagu apalah gitu bebas. Ya di situ saya kenapa nggak ini harus blues Ya. gitu. Saya pengen ngerangkul semuanya, semua orang pemusik di Ciamis lah. Musik Ciamis pengen ngerangkul, pengen saling, ayolah berbarengan gitu. Walaupun Karena basisnya tetap blues gitu. blues, karena memang kita seneng blues. Gitu. Jadi tapi itu blues di Ada arti rock and roll-nya. ada rock and roll-nya. Tapi blues buat kita sebenarnya bukan musik lagi. Kalau buat kita nih, Iya. buat kita itu masalah jiwa. Jiwa. Iya, jiwa hati Soul, kita, ya. gitu, soul kita untuk tetap bisa bersalaman sama teman-teman di Ciamis. Media Gitu. silaturahmi lah. Betul, Ya, gitu. Itu Mang Erik nambihan ya. Kayak tadi collab sama Karindi. Iya. Terus Safe Kalimantan itu kan lebih keren ya. Lebih keren ya. Ya, lebih Oke. keren. Siap. Jadi menurut saya kesamaan antara Salaman Blues dengan Baby 1% MC Indonesia itu ada benang merahnya. Ada berang merah. Benang merahnya apa? Sama kayak di 1%. 1% basically-nya MC atau motor Ya. Biker. Tapi kita bisa merangkul ada budayanya, ada alamnya Iya. dan sebagainya. Nah, begitupun sama kan di Salaman Blues, nggak hanya penikmat Blues musik blues blues aja. saja. Iya, gitu. betul. Kemudian kegiatan-kegiatannya juga nggak cuma bermusik saja. Betul. Nah, ini kalau mungkin next time dikolaborasikan ya ibaratkan kita berkaca ke pelangi. Iya. Pelangi warnanya banyak, Banyak. tapi mantep kan. Iya. Nah ini nanti mungkin bisa menambah ke eksotikannya kegiatan Salaman Blues. Iya. Misalnya kita mau menyuplai donasi, bereng kita naik motor misalnya, Iya. motornya motor klasik dan Iya. kita bawa ini juga lagu-lagu klasik, Klasik. kan, gitu. Iya. Kemudian tadi kita rangkul lokal hero yang ada di sana nih, Iya. musisi-musisi yang memang nggak tercover ataupun ada potensi di desa sih itu yang memang dia punya potensi tapi kita bantu Iya. angkat. Oke. Termasuk sisi culture-nya, budayanya. Termasuk ketika kita misalkan di tempat mana nih kegiatan, nah kita bakti untuk alamnya, misalkan ada penanaman pohon atau bersih sampah Iya. itu, ya mungkin masukkan menambah bumbu-bumbu sedikit buat Iya. Salaman Blues supaya bisa lebih
sempurna. Oke, terima kasih buat masukannya ya. Nah, balik lagi ke tadi Lozi Galuh Iya. sama One Person. Plan buat ke depan untuk kebudayaan ada nggak? Apa gitu? Kalau pen mah banyak, terus terang aja banyak. Kita juga ada program yang dibuat oleh program dari pusat. Kita juga ada program yang dibuat oleh lokal, tapi basically kita tetap dalam satu pendokumentasian. Kedua, ya terjun langsung dalam pelestarian seni budaya yang ada, artinya bentuk kontribusi langsung, berbakti langsung. Kita hadir ingin membantu supaya minimal sebagai pemberi semangat lah buat para seniman-seniman tradisi, atau membantu juga pemerintah, misalkan dalam pendataan situs-situs yang ada, karena tadi ada program Ciamis Kota 1000 Situs, itu kan mungkin bukan hanya tugas pemerintah. Kita kan juga misalkan ada informasi dari mana ternyata ditemukan situs baru. Nah, kita juga akan bekerja sama dengan pemerintah. Gitu. Minimal menginformasikan lah. Karena memang ya sekali lagi bukan hanya tugas pemerintah, tapi ini tugas bersama putra bangsa untuk berbakti terhadap tanah air. Mantap banget tuh. Kalau bahasa kerennya itu pentahelik. Semua leading sektor itu bisa bekerja sama, bisa bersinergis. Iya. Oh, udah bisa sinergi itu udah enak lah jalannya. Juga mendukung sekali Salamambu supaya tetap terus eksis lah. Itu asli produk Ciamis. Asli. Dan saya kalau bisa request Kak Erik satu, kalau bisa jangan banyak cowok. Cewek lah. Saya di bikers itu teman-teman bike cowok gitu. Jadi perlu sentuhan wanita ya. Wanita yang cantik ya, bikin happy dengar blues. Di samping ada wanita cantik. Jangan sampai ini cowok semua cowok. Nah itulah, ini masukan buat saya bos. Kalau bisa kan mereka ada pemandu lagu gitu kan, diajak nonton itu keren. Ya kalau di kami mungkin disebutnya membutuhkan lady biker. Blues itu lady blues. Jangan cowok lah nih, cowok mana cowok. Itu aja lah dari saya. Pakai blues aja. Pokoknya Salamambu semoga tetap keren, tetap berjalan, dan tetap bisa bersilaturahmi. Amin. Untuk ke depan mudah-mudahan bisa dengan Salamambu bisa bersinergi acara. Oh iya, amin. Jadi acara itu bisa kerjasama ya. Kolaboratif. Kita juga di sini dari Kalteng juga nanti mungkin Mang Joko bisa debus di blues. Kalau saya mah aja. Nanti debusnya misalkan sebelum perform blues itu ada ini debus. Ada gitu sih. Ada ya. Siap lah Mang Joko. Bisa diadakan ya. Bebas. Nah itu yang saya kira itu yang menjadi nilai plus dari Salamambu Bus ini, bisa mengkolaboratifkan potensi lokal yang ada. Itu sih sebetulnya. Siap. Oke, kalau gitu. Pertanyaan kan, tapi untuk 1% sendiri dari pusat itu open untuk kerjasama seperti ini kan? Alhamdulillah kalau dari 1% dengan siapa saja komunitas kita siap kerjasama gitu. Berarti kita bisa kerjasama ke depan ya. Sangat terbuka. Siap, terbuka. Terima kasih buat Kang Joko, buat Kang Yus, buat Kang Iki, Kang Ilham. Kita coba ke keraton museum. Kita ke museum, kita lihat-lihat yang ada di museum Keraton Sraganga ini ya. Oke. Follow me.